Selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa kembali dalam saat teduh pagi, edisi Minggu 3 Januari 2021. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 110 ayat 1 sampai 4 dengan tema janji Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami naikkan padamu Tuhan di pagi ini. Engkau mengaruniakan lagi hari baru bagi kami, memasuki hari ketiga tahun 2021 ini. Dan kami mau mendasari perjalanan hidup kami hari ini dengan firman Allah. Karena itu berkati kami, tuntun kami ya Roh Kudus, perlengkapi kami dengan hikmat-Mu, dapat kami mengerti firman Allah, dan kami dimampukan melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Kami siap ya Allah, berfirmanlah, ampuni dosa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 110 ayat 1 sampai 4. Penobatan Raja Imam. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju, dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Amin. Janji Tuhan pangalukna puang matua. Saudara-saudara yang terkasih, letak tempat duduk dalam kehidupan memang memberikan simbol siapa gerangan orang yang menempati tempat tersebut. Paling tidak nampak juga dalam budaya Toraja dalam berbagai acara. Termasuk bacaan kita hari ini tentang letak tempat duduk yang disampaikan kepada Daud. Mazmur 110 ini adalah nubuatan tentang Kristus yang telah dinaikkan dan dipermuliakan oleh Bapa. Kristus perlu naik ke sorga karena pekerjaannya belum selesai pada waktu ia bangkit dari antara orang mati. Karena itu ia harus duduk di sebelah kanan Bapa, dan dari situlah ia akan mencurahkan karunia-karunia kepada orang percaya, teristimewa karunia Roh Kudus. Ketika Allah bersumpah, maka sumpah itu jangan dipahami sekedar pemenuhan janji yang mengikat, tetapi juga dilihat sebagai meterai yang mengesahkan sumpah tersebut. Bandingkan Ibrani 6 ayat 20. Sebab itu, menanti pemenuhan sebuah janji bukan hal yang mudah, apalagi pemenuhan janji Tuhan. Saudara yang terkasih, kita sering menilai pemenuhannya berdasarkan keinginan kita. Hal inilah yang dilakukan oleh para agamawan Yahudi dengan mendikte apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang Mesias. Sehingga yang terjadi adalah kebutaan rohani karena Mesias yang ditunggu-tunggu sesungguhnya ada di hadapan mereka, namun mereka sama sekali tidak melihatnya. Cepat atau lambat, janji Allah pasti digenapi. Dalam janjinya, kita menemukan harapan dan kekuatan untuk keteguhan menjalani kehidupan, sekalipun dihadang oleh berbagai persoalan. Kita harus yakin bahwa apapun masalahnya, janganlah kita putus asa terhadap janji Allah. Bahkan jangan biarkan kesulitan menjadi hambatan bagi kita untuk tetap setia terhadap janji Allah dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terus memberikan pengajaran-pengajaran yang berarti bagi kami. Dan terus memegang janji Tuhan, bahwa Allah terus menyatakan janjinya di setiap perjalanan kehidupan kami. Janji penyertaan Tuhan terus akan kami alami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih kebenaran firman Tuhan, dan kami jadikan sebagai penuntun, sebagai pedoman menjalani hidup hari ini. Kami mohon kasih Tuhan, perlindungan-Mu ketika kami semua boleh menikmati sukacita di hari Minggu ini, boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di minggu ini tanggal 3 Januari 2021.
Berkati kami semua yang mempersiapkan diri dalam mengalami sukacita ibadah bersama dalam ibadah hari Minggu, masih dilakukan dari rumah masing-masing, dipandu dari Gereja Toraja Jemaat Tangerang. Dan biarlah jemaatmu senantiasa dengan penuh hikmat memuji dan memuliakan Tuhan dari rumah mereka. Dan rumah mereka adalah mesbah untuk Tuhan. Berkati pelayanan dari gedung gereja, majelis gereja yang bertugas, hamba Tuhan, dan juga setiap petugas ibadah tim multimedia melaksanakan pelayanan dengan baik. Jauhkan dari setiap gangguan-gangguan. Berkati seluruh jemaatmu hari ini dalam menjalani kehidupan, dalam kondisi sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kondisi bergumul Tuhan kuatkan, berduka Tuhan hiburkan, dalam menjalani kehidupan dengan berbagai-bagai pergumulan dan persoalan, Tuhan selalu bersama dengan mereka. Yang berulang tahun Tuhan sempurnakan syukur mereka. Dan orang-orang tua kami dalam masa tua menikmati masa pensiun, Tuhan terus berkati. Berkati pemerintah kami terus berkarya hari ini, menjalankan pemerintahan dengan baik. Dan berkati semua pejuang-pejuang garda terdepan, kami semua yang terus menjaga dan melindungi diri. Kami mohon Tuhan menjauhkan kami dari wabah COVID-19. Hidup kami tetap sehat, iman kami tetap kuat, imun kami juga tetap kuat. Dan terima kasih Tuhan, ini syukur dan doa kami pagi ini. Kami persembahkan kepadamu di dalam satu nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian saat teduh kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri untuk beribadah bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati.